Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian ini, apa sih sebetulnya bahaya yang terbesar? Bahaya yang terbesar sebenarnya kalau Anda hanya memiliki single income atau Anda hanya tergantung pada satu sumber penghasilan. Dalam hal ini merupakan sebuah resiko terbesar di era yang penuh ketidakpastian. Saat ini masalah terbesar bukanlah berapa besar penghasilan Anda, tetapi berapa banyak sumber penghasilan Anda. Mengapa single income berbahaya? Yang pertama, jika Anda di PHK, maka gaji Anda berhenti juga dan pendapatan Anda nol. Bagi Anda yang berusaha, jika bisnis Anda terus menurun dan mungkin berhenti, pendapatan Anda juga bisa nol. Di samping itu, jika kita mengalami gangguan kesehatan sehingga kita tidak bisa bekerja, maka pendapatan kita juga akan nol. Sehingga kalau kita hanya memiliki single income, hidup kita menjadi rentan, keluarga kita terancam, dan masa depan kita menjadi tidak aman. Satu hal yang harus Anda pahami, dalam setiap krisis selalu terjadi transfer kekayaan. Nah, banyak sekali orang-orang yang pada saat krisis itu menjadi orang yang pesimis, tapi ada juga orang yang optimis. Dan dalam kondisi krisis selalu terjadi transfer kekayaan dari orang pesimis menuju ke orang yang optimis. Dari orang yang takut transfer kekayaan ke orang yang berani. Dari orang yang pasif transfer kekayaan ke orang yang aktif. Sehingga krisis merupakan peluang bagi mereka yang siap, mereka yang berani, mereka yang optimis, dan mereka yang aktif. Dan merupakan sebuah bahaya buat orang yang pesimis, orang takut, dan orang pasif. Dan fakta yang terjadi, setiap krisis menciptakan miliarder baru. Dan mereka yang menjadi miliarder yang baru bukanlah yang terkuat, tetapi mereka yang paling mampu beradaptasi dan bertindak. Karena krisis adalah merupakan peluang terbesar bagi mereka yang siap. Pertanyaannya, siapkah Anda dalam menghadapi krisis dan menjadi miliarder berikutnya? Halo Sobat Sip, saya baru saja dari Kota Palembang untuk membawakan sebuah seminar di Kota Palembang, di mana saat saya perjalanan dari hotel menuju ke tempat seminar, ada seorang penjual tisu yang membawa spanduk yang bertuliskan cukup menarik. Cukuplah rupiah bayi yang lesu, kamu jangan. Hal ini cukup menggelitik saya karena kondisi saat ini Indonesia memang sedang mengalami tekanan dari berbagai sisi yang mempengaruhi dunia usaha dan kehidupan masyarakat, baik dari kalangan atas, menengah, ataupun bawah. Spanduk ini menunjukkan bahwa kalangan bawah pun juga terdampak dengan rupiah yang melemah dan US dollar yang naik. Apalagi saat ini juga diiringi dengan minyak dunia yang naik, yang mengakibatkan harga plastik kemasan langsung naik. Kemudian akhir-akhir ini Pertamax dan DEX juga naik. Kemudian suku bunga bank naik selama 3 bulan berturut-turut. Mulai dari 25 basis point, kemudian 50 basis point, dan yang terakhir kembali 25 basis point. Yang membuat BI rate menjadi 5,75%. Perlu diketahui bahwa biasanya BI rate itu naik karena dua faktor. Faktor yang pertama karena inflasi naik. Nah, dalam hal ini cukup unik, BI rate dinaikkan dalam kondisi inflasi yang katanya stabil, tidak naik banyak. Tetapi kelihatannya BI mulai khawatir dengan adanya kenaikan harga minyak membuat adanya domino efek yang bisa membuat inflasi akan naik. Di samping itu, BI juga biasanya menaikkan BI rate karena penyebab kedua, yaitu kalau rupiah melemah. Dan memang saat ini rupiah melemah cukup dalam.
Kalau kita melihat di tahun 2024, rupiah hanya di kisaran sekitar 14.500 per US dollar. Dan saat ini di pertengahan tahun 2026, rupiah sudah sempat menyentuh 18.000. Dan itu berarti ada penurunan sebesar 20% sampai 25% terhadap US dollar. Dan jika dibandingkan dengan Singapura dolar, Indonesian rupiah itu melemah juga kurang lebih sekitar 23%. Dari kisaran 11.000 saat ini di 13.800. Apalagi jika dibandingkan dengan negara tetangga kita, negeri jiran Malaysia. Di mana saya masih ingat saat tahun 2024 saya ke Malaysia, itu kursnya masih 3.100. Saat ini Malaysian ringgit sudah mencapai 4.600 atau hampir naik 50%. Sehingga kalau kemarin kita jalan-jalan ke Malaysia atau sebagian orang berobat ke Malaysia, katanya murah, makanan murah, tempat wisata murah, tetapi saat ini menjadi tidak murah. Kenapa? Secara ringgit nilainya tetap sama, tetapi karena rupiah melemah terhadap Malaysian ringgit membuat harga-harga barang-barang dan makanan di Malaysia itu 1,5 kali lebih mahal dibandingkan 2 tahun yang lalu. Sehingga saat ini berlibur ke Malaysia tidak lagi murah. Nah, pelemahan rupiah ini membuat BI kalang kabut untuk melakukan intervensi supaya tidak pecah ke 18.000. Berkali-kali BI mengintervensi dan membuat rupiah bisa menguat ke area 17.600 sampai 17.700. Tetapi kalau BI terus-menerus melakukan intervensi, ini akan menggerus cadangan devisa. Nah, di tengah kelabakannya BI untuk melakukan intervensi, akhirnya BI akhir-akhir ini membuat kebijakan untuk menaikkan suku bunga untuk meredam kenaikan daripada US dollar atau pelemahan rupiah. Nah, dengan kondisi tekanan yang seperti ini membuat dunia usaha mengalami berbagai macam kesulitan. Banyak usaha yang menurun kondisinya. Kenapa? Karena ya dengan adanya segala sesuatu yang naik membuat daya beli menurun. Dan ini membuat banyak usaha mengalami penurunan omset dan berakibat dengan penurunan laba usaha. Di samping itu, dengan adanya kenaikan BI rate membuat biaya bunga bank menjadi naik. Dan ini menjadi beban kembali buat pengusaha, terutama bagi pengusaha yang menggunakan utang. Kenapa? Karena saat BI rate naik biasanya akan diiringi dengan suku bunga pinjaman yang naik. Kombinasi antara daya beli yang menurun dan biaya bunga bank yang naik membuat laba perusahaan akan menurun. Dan hal ini membuat perusahaan kepalanya pusing. Dari yang dulunya laba usahanya tinggi menjadi turun. Apalagi bagi perusahaan yang laba usahanya tipis. Ini banyak yang saat ini mengalami kerugian. Dalam kondisi seperti ini, maka perusahaan mayoritas melakukan yang namanya efisiensi. Nah, saat perusahaan melakukan efisiensi, maka hal pertama yang dilakukan biasanya untuk perusahaan yang padat karya akan mulai mengurangi tenaga kerja. Dan kalau perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja, maka akan terjadi badai PHK. Nah, inilah problematika bagi dunia usaha. Sedangkan bagi masyarakat, kondisi saat ini juga menghantam kehidupan masyarakat. Mulai dari minyak naik, diiringi dengan Pertamax naik, Dex naik, biaya kemasan naik, dan banyak sekali beberapa kebutuhan pokok yang saat ini mulai naik, membuat masyarakat mengalami kenaikan dari sembako. Kemudian saat ini menurut survei biaya pendidikan juga naik. Biaya kesehatan juga naik. Dengan kenaikan BBM, maka kemungkinan biaya transportasi juga akan naik. Nah, sehingga dalam hal ini masyarakat juga mengalami permasalahan atas berbagai hal yang naik. Apalagi kalau sampai perusahaan melakukan yang namanya PHK. Nah, kalau sampai ini terjadi, masyarakat dalam hal ini mengalami double impact. Yang pertama, karena mengalami kenaikan.
Yang kedua, keresahan jika perusahaannya melakukan PHK. Sedangkan kalau kondisi baik-baik saja, sebenarnya kenaikan pendapatan masyarakat pun tidak secepat kenaikan biaya hidup. Sehingga hal ini akan membuat kesenjangan semakin melebar, tekanan hidup semakin berat, dan kita butuh strategi yang baru untuk menghadapi kondisi yang ada saat ini. Tapi saya mengatakan kepada Anda, saya sharing video ini bukan untuk membuat Anda takut, tetapi ingin mengajak Anda untuk mempunyai alasan agar Anda mencari solusi yang terbaik untuk menghadapi kondisi yang Anda alami saat ini. Nah, dalam kondisi yang penuh ketidakpastian ini, apa sih sebetulnya bahaya yang terbesar? Bahaya yang terbesar sebenarnya kalau Anda hanya memiliki single income atau Anda hanya tergantung pada satu sumber penghasilan. Dalam hal ini merupakan sebuah resiko terbesar di era yang penuh ketidakpastian. Saat ini masalah terbesar bukanlah berapa besar penghasilan Anda, tetapi berapa banyak sumber penghasilan Anda. Mengapa single income berbahaya? Yang pertama, jika Anda di PHK, maka gaji Anda berhenti juga dan pendapatan Anda nol. Bagi Anda yang berusaha, jika bisnis Anda terus menurun dan mungkin berhenti, pendapatan Anda juga bisa nol. Di samping itu, jika kita mengalami gangguan kesehatan sehingga kita tidak bisa bekerja, maka pendapatan kita juga akan nol. Sehingga kalau kita hanya memiliki single income, hidup kita menjadi rentan, keluarga kita terancam, dan masa depan kita menjadi tidak aman. Sehingga solusi saat ini Anda harus mulai memikirkan mempunyai multiple income stream atau lebih dari satu sumber penghasilan, di mana membuat Anda lebih aman, lebih kuat, dan lebih bebas. Satu hal yang harus Anda pahami, saat dunia berubah, maka resiko bertambah. Keamanan diri kita dan keluarga kita hanya datang dari kesiapan kita. Jadi, jangan mempertaruhkan masa depan Anda dan keluarga Anda pada satu sumber penghasilan saja atau satu single income. Satu hal yang perlu Anda ketahui, ada perbedaan hidup di dunia masa lalu dan hidup di dunia saat ini. Dulu saat kondisi baik-baik saja, satu penghasilan cukup. Kebutuhan keluarga bisa terpenuhi dengan hanya satu sumber penghasilan. Saat kondisi baik-baik saja, pekerjaan itu relatif aman karena loyalitas kita dihargai, karir jelas, dan masa depan kelihatan pasti. Kenapa? Karena perusahaan kita juga solid. Dulu persaingan itu masih belum sekompetitif saat ini. Lapangan kerja lebih luas dan kompetitor tidak sebanyak saat ini. Sedangkan saat ini kita sedang mengalami perubahan yang nyata. Saat ini mayoritas orang mengalami satu penghasilan seringkali tidak cukup. Kenapa? Biaya hidup naik, kebutuhan makin banyak. Satu penghasilan tidak lagi cukup untuk satu keluarga. Sehingga ya saat ini mulai banyak suami istri harus bekerja. Yang kedua, dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, saat ini mulai terjadi PHK di mana-mana. Banyak perusahaan melakukan efisiensi dan banyak orang yang mulai kehilangan pekerjaan. Apalagi yang ketiga, AI mulai menggantikan sebagian pekerjaan. Teknologi saat ini berkembang sangat cepat dan beberapa pekerjaan sudah mulai tergantikan dengan adanya AI. Dan hal ini membuat yang keempat, persaingan menjadi semakin tinggi. Bukan hanya dengan manusia, tapi juga dengan teknologi dan AI. Jadi saat ini yang berbeda bukan hanya zamannya, bukan hanya kondisi yang saat ini tidak baik-baik saja. Tapi dalam hal ini yang berbeda juga bagaimana cara kita menciptakan penghasilan. Kita tidak bisa berandai-andai kembali ke masa lalu. Yang harus kita lakukan adalah kita harus menyiapkan masa depan yang lebih baik dengan terobosan-terobosan yang harus kita lakukan. Nah,
di zaman yang berubah ini, maka kita juga harus merubah mindset kita kalau kita ingin merubah kehidupan kita dari orang rata-rata menjadi orang sukses. Karena ada perbedaan mindset antara orang rata-rata dan orang sukses. Orang rata-rata banyak yang berpikir untuk mencari pekerjaan. Sementara mindset orang sukses, mereka selalu mencari peluang yang bisa dilakukan agar bisa melakukan sesuatu. Yang kedua, orang rata-rata selalu menunggu peluang datang. Sementara itu, orang sukses mencari peluang dengan menjemput bola dan melakukan tindakan-tindakan yang positif yang bisa membuat peluang itu muncul. Yang ketiga, orang rata-rata fokus pada masalah, sementara orang sukses fokus pada solusi. Orang rata-rata seringkali itu berpikir sebagai seorang konsumen, sedangkan orang yang sukses berpikir bagaimana cara membangun sebuah bisnis. Yang kelima, orang rata-rata fokus pada pengeluaran, sementara orang sukses fokus pada cash flow atau bagaimana cara mendapatkan penghasilan. Dan yang keenam, orang rata-rata seringkali melihat kesulitan dan biaya untuk memulai sebuah bisnis. Sementara orang sukses melihat potensi yang bisa dihasilkan dari bisnis tersebut. Sehingga saat Anda mau merubah arah hidup Anda, maka Anda harus merubah mindset Anda dulu dari mindset orang rata-rata menjadi mindset orang sukses. Karena pilihan Anda hari ini akan menentukan masa depan Anda. Satu hal yang harus Anda pahami, dalam setiap krisis selalu terjadi transfer kekayaan. Dalam bahasa Cina, krisis itu terdiri dari 2 huruf, yaitu Wei Qi, yang merupakan singkatan dari 2 huruf. Yang pertama adalah Wei, ya singkatan dari Weixian atau bahaya. Sementara yang kedua kata-kata Qi yang berasal dari Qi yang berarti kesempatan atau peluang. Nah, banyak sekali orang-orang yang pada saat krisis itu menjadi orang yang pesimis. Tapi ada juga orang yang optimis. Dan dalam kondisi krisis selalu terjadi transfer kekayaan dari orang pesimis menuju ke orang yang optimis. Dari orang yang takut transfer kekayaan ke orang yang berani. Dari orang yang pasif transfer kekayaan ke orang yang aktif. Sehingga krisis merupakan peluang bagi mereka yang siap, mereka yang berani, mereka yang optimis, dan mereka yang aktif. Dan merupakan sebuah bahaya buat orang yang pesimis, orang takut, dan orang pasif. Dan fakta yang terjadi, setiap krisis menciptakan miliarder baru. Dan mereka yang menjadi miliarder yang baru bukanlah yang terkuat, tetapi mereka yang paling mampu beradaptasi dan bertindak. Karena krisis adalah merupakan peluang terbesar bagi mereka yang siap. Pertanyaannya, siapkah Anda dalam menghadapi krisis dan menjadi miliarder berikutnya? Sehingga dalam kondisi ekonomi yang sulit, dalam kondisi semua yang serba mahal, dalam gejolak ekonomi global yang tidak menentu, dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja dan seolah-olah tidak ada peluang, bukan berarti kita akan menjadi terpuruk. Karena sebenarnya bukan situasinya yang menentukan masa depan kita, tetapi respon kita terhadap situasi tersebut. Memang kita tidak bisa mengubah ekonomi dunia. Kita tidak bisa mengubah kebijakan pemerintah. Kita tidak bisa mengendalikan inflasi. Tetapi hari ini kita bisa mengendalikan keputusan kita. Kita bisa melihat peluang di setiap masalah. Kita bisa berani bertindak dan melangkah saat ini. Kita bisa memutuskan untuk terus belajar dan berkembang. Kita bisa membangun relasi usaha ataupun kita membangun suatu sistem usaha. Dan kita juga bisa menyitakan nilai hidup kita dan kita juga bisa menentukan apakah kita mau untuk bekerja keras, fight dan berjuang untuk meraih impian-impian kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa menambah income kita supaya tidak menjadi single income? Nah, apa itu multiple income? Multiple income adalah merupakan strategi membangun beberapa sumber pendapatan sekaligus agar keuangan kita bisa lebih stabil,
memiliki waktu yang lebih fleksibel dan masa depan yang lebih aman. Multiple income ini kita perlukan karena bisa mengurangi resiko kehilangan sumber pendapatan utama, memberikan kebebasan waktu dan pilihan hidup, mempercepat pertumbuhan aset dan kekayaan, menyiapkan masa depan yang lebih baik untuk keluarga dan mewujudkan kemandirian finansial dan meraih impian-impian kita. Nah, Anda bisa membangun beberapa sumber pendapatan dengan cara wealth creation. Ada 4 cara menghasilkan wealth creation. Cara yang pertama adalah gaji. Kalau kita bekerja sebagai seorang karyawan, yaitu kita bekerja dan menukarkan waktu kita dengan uang. Di mana saat ini sebagian besar orang memiliki penghasilan utama dari gaji. Yang kedua yaitu dari hasil usaha, di mana sebagian dari Anda mungkin menjalankan bisnis sendiri. Penghasilan Anda berasal dari apa yang Anda lakukan. Contohnya ada sebagian dari Anda yang saat ini buka toko, ada yang membuka depot atau warung atau kafe, ada yang memiliki usaha jasa, agen properti, agen asuransi, atau dokter. Nah, ini Anda berarti mendapatkan penghasilan dari hasil usaha. Bagaimana jika saat ini Anda sebagai seorang karyawan atau Anda sebagai seorang pengusaha, income Anda kurang atau Anda ingin penghasilan tambahan? Nah, Anda bisa melakukan yang namanya side hustle. Side hustle adalah merupakan sumber pendapatan tambahan dari pekerjaan sampingan di luar penghasilan utama Anda, seperti proyek atau bisnis yang dikelola di luar pekerjaan utama. Nah, mengapa Anda harus memiliki side hustle saat ini? Yang pertama, side hustle bisa menambah penghasilan untuk mencapai kebebasan finansial yang lebih cepat. Yang kedua, side hustle bisa memberi keamanan finansial jika terjadi keadaan yang tidak terduga. Yang ketiga, side hustle bisa membuat Anda mengembangkan skill, pengalaman, dan memiliki usaha yang baru. Yang keempat, side hustle bisa memberi fleksibilitas waktu dan kendali atas masa depan Anda. Nah, ada beberapa contoh side hustle yang populer. Yang pertama, Anda bisa melakukan pekerjaan freelance seperti ikut bisnis net marketing. Anda juga bisa jadi agen asuransi atau agen properti. Nah, di samping itu ada juga side hustle yang lain seperti jualan online. Anda bisa jadi content creator seperti YouTuber, TikToker, blogger, podcaster, atau affiliator, apapun lah yang bisa Anda lakukan. Atau Anda juga bisa jadi editor video, atau Anda bisa juga ikut perusahaan jasa, atau menjadi konsultan. Ada berbagai macam side hustle yang bisa Anda lakukan. Nah, menariknya side hustle ini bisa Anda lakukan di luar jam kerja Anda. Anda bisa melakukan saat istirahat, saat akhir pekan, dan Anda bisa melakukannya bisa di rumah atau bahkan saat Anda berpergian pun Anda masih tetap bisa melakukan kegiatan-kegiatan side hustle. Nah, jika Anda melakukan side hustle hari ini bisa menjadi jembatan untuk menuju kebebasan finansial di masa depan. Nah, mungkin saat ini sebagian dari antara Anda mulai bertanya, gimana sih caranya memulai pekerjaan side hustle? Yang pertama, Anda bisa memulai side hustle dari hal kecil yang Anda sukai ataupun Anda kuasai saat ini. Yang kedua, Anda bisa memanfaatkan waktu luang dengan produktif. Nah, yang ketiga, Anda harus melakukan hal-hal tadi secara fokus, konsisten, dan Anda mau untuk terus belajar. Di samping itu, Anda juga harus mulai membangun personal branding dan mulai mempunyai koneksi usaha atau jaringan. Dan yang utama, Anda harus bisa mengelola waktu dengan baik antara pekerjaan utama Anda dan side hustle Anda. Nah, kapan saat yang tepat untuk mulai? Yaitu saat ini. Sekarang Anda harus mulai memikirkan apa yang Anda sukai atau Anda kuasai. Nggak usah menunggu sempurna, yang penting Anda harus mau untuk memulainya dan terus bergerak. Ingat, satu langkah kecil hari ini akan mengubah hidup Anda di masa depan. Nah, jenis penghasilan yang ketiga adalah passive income. Apa itu passive income? Passive income adalah merupakan pendapatan
yang memungkinkan uang bekerja untuk kita tanpa perlu kita terlibat secara terus-menerus dalam aktivitas untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Tetapi untuk awalnya Anda harus mau untuk mulai belajar dan membangun terlebih dahulu. Nah, ada beberapa ciri passive income. Yang pertama, tidak perlu bekerja setiap hari. Yang kedua, Anda bisa mendapatkan pendapatan yang berulang. Yang ketiga, bisa memberikan kebebasan waktu. Dan keempat, bisa menjadi sumber penghasilan utama. Nah, ada beberapa contoh sumber passive income. Yang pertama adalah royalti, yaitu penghasilan dari hak cipta saat Anda menulis buku atau kemudian menciptakan musik atau karya yang lainnya. Yang kedua, aset digital. Seperti kalau Anda menjual produk-produk digital seperti e-book, desain, konten YouTube, template, kursus online, ataupun aset-aset digital yang lain. Yang ketiga, membangun bisnis network marketing, di mana Anda membangun jaringan bisnis yang terus berkembang meski Anda tidak harus melakukannya setiap saat. Yang keempat, bisnis waralaba atau franchise, di mana Anda membeli sebuah bisnis yang sudah berjalan, memiliki sistem, dan Anda bisa mendapatkan penghasilan dari waralaba tersebut. Yang kelima, Anda bisa melakukan investasi. Contohnya, Anda memiliki deposito, dapat bunga deposito. Anda beli saham, mendapatkan dividen saham. Anda punya ruko atau rumah, Anda sewakan, maka Anda mendapatkan hasil sewa. Nah, itulah instrumen investasi. Nah, dengan memiliki passive income, maka bukan hanya Anda bekerja untuk uang, tetapi uang bekerja untuk Anda dan Anda bebas mengatur hidup Anda. Jadi mulailah membangun passive income hari ini biar uang yang bekerja keras untuk Anda sambil Anda menikmati hidup yang lebih bermakna. Nah, income yang keempat adalah Anda harus mulai melakukan investasi. Dan dari hasil investasi membuat uang bekerja untuk Anda dan bisa memberikan hasil secara berkali-kali kepada Anda. Dengan Anda melakukan investasi, maka Anda akan mendapatkan pendapatan yang terus bertambah di mana uang Anda berkembang seiring waktu. Di samping itu, hasil investasi juga melindungi Anda dari inflasi, di mana nilai aset terus terjaga dan terus meningkat. Nah, ada beberapa jenis instrumen investasi, contohnya deposito yang bisa memberikan return antara 3-6% per tahun. Yang kedua, obligasi, yaitu pendapatan tetap dari kupon secara berkala dari nilai pokok saat jatuh tempo. Nah, obligasi ini ada dua jenis, ada treasury bond atau seperti ori dan sukuk, kemudian ada juga yang namanya corporate bond atau obligasi yang diberikan oleh corporate atau perusahaan. Nah, returnnya tergantung daripada rating obligasi tersebut. Returnnya bisa mencapai 4 sampai dengan 12%. Yang ketiga, properti, yang mana Anda bisa mendapatkan penghasilan dari dua jenis. Yang pertama dari penghasilan sewa, yang kedua dari kenaikan nilai aset. Rata-rata bisa memberikan antara 8 sampai 15% per tahun. Yang keempat, Anda bisa juga melakukan investasi di emas batangan. Yang sebenarnya emas di sini lebih cenderung sebagai instrumen hedging atau lindung nilai, di mana nilainya cenderung stabil dan melindungi dari inflasi. Returnnya bisa antara 5 sampai dengan 12% per tahun. Walaupun dalam 2 tahun terakhir ini emas meningkat cukup tajam ya, bisa mencapai 200 sampai 300%. Yang kelima, saham, yaitu Anda membeli saham daripada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, di mana Anda bisa mendapatkan penghasilan dari dua jenis. Yang pertama adalah dividen atau pembagian dari laba perusahaan-perusahaan, dan yang kedua dari capital gain atau dari kenaikan harga saham tersebut. Returnnya bisa mencapai 10-30% per tahun. Dan ada sebuah instrumen investasi yang saat ini sedang tren, yaitu cryptocurrency,
yang bisa memberikan potensi penghasilan yang cukup tinggi antara 20 sampai 100% bahkan lebih per tahun. Tapi ingat ya, hukum investasi. High risk, high return. Low risk, low return. Jika ada suatu investasi yang imbal hasilnya besar, maka resikonya juga akan besar. Nah, Anda bisa meminimais resiko tersebut dengan Anda mempelajarinya dan melakukan disiplin dalam hal investasi. Satu hal yang harus Anda pahami di dunia investasi, investasi bukan tentang berapa banyak uang yang Anda hasilkan, tapi berapa lama uang Anda bekerja untuk Anda. Nah, sekarang saya mengajak Anda untuk membayangkan 2 masa depan. Jika 5 tahun dari sekarang ditentukan oleh keputusan yang Anda ambil hari ini, keputusan apakah yang akan Anda ambil? Yang pertama, tetap melakukan hal yang sama. Otomatis Anda akan mendapatkan pendapatan yang sama. Anda akan mengeluh hal yang sama. Dan Anda akan mengkhawatirkan hal yang sama. Dan 5 tahun lagi, Anda akan masih tetap ada di titik yang sama. Edison pernah berkata, adalah hal yang gila kalau kita mengharapkan hasil yang berbeda dengan kita melakukan sesuatu yang sama setiap hari. Maka dari itu saya mengajak Anda untuk melakukan yang kedua, yaitu untuk memilih, berubah dan bertumbuh. Dengan belajar, dengan membangun side hustle, kemudian menumbuhkan diri kita, membangun aset dan pendapatan kita melalui wealth creation dan membantu lebih banyak orang dengan mengajak mereka berkolaborasi dengan usaha kita. Dan 5 tahun lagi Anda bisa hidup dengan kebebasan dan kelimpahan. Ingat, keputusan Anda hari ini akan menentukan masa depan Anda. Life is a choice and the choice is yours. Hidup adalah merupakan sebuah pilihan dan pilihan ada di tangan Anda. Ingat, seorang pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak pernah menyerah dan terus belajar untuk meraih kesuksesan. Jadi yang pertama, Anda harus memiliki impian menjadi apa Anda 5 tahun ke depan. Yang kedua, fokus pada tujuan dan impian Anda. Yang ketiga, terus belajar dan berkembang. Kemudian terus bertindak dan konsisten. Nikmati prosesnya dan 5 tahun ke depan rayakan hasilnya. Oke, jadi mulai hari ini buat keputusan untuk melakukan yang terbaik, doakan yang terbaik dan serahkan hasilnya kepada Tuhan. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Dan do the best and let God do the rest. Lakukan yang terbaik, doakan dan serahkan hasilnya kepada Tuhan. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di Puncak Kemakmuran.